Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mengupas kisi-kisi soal UP Pendidikan Agama Islam Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2021. Kita bersama-sama belajar karena saya juga merupakan peserta PPGPAI tahun 2021 angkatan kedua. Saya membuat konten ini sebenarnya berawal dari beberapa hari yang lalu ingin melaksanakan persiapan untuk menghadapi UP tetapi memiliki keterbatasan waktu. Saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan persiapan untuk menghadapi UP tetapi pada saat yang sama bisa melakukan aktivitas yang lain seperti nyetir mobil misalnya, nyapu, ngepel misalnya dan seterusnya. Sehingga saya berpikir bagaimana kalau mengupas kisi-kisi lalu direkam supaya rekamannya bisa didengarkan. Kita langsung saja ya sahabat-sahabat. Kita mulai dari yang pertama. Capaian pembelajarannya adalah menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar pendidikan agama Islam yang berkategori advance material secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran mata kuliahnya menganalisis tentang hukum zakat, pihak yang wajib berzakat, dan tata cara perhitungan zakat. Ranah kajiannya adalah hukum, para pihak yang wajib berzakat, dan tata cara penghitungan besaran barang atau jasa yang dikenakan wajib zakat. Subbahan kajiannya konsep zakat tanah yang disewakan, kemudian yang kedua konsep zakat profesi, yang ketiga konsep zakat produktif, yang keempat konsep pembagian zakat. Langsung ke indikator soal yang pertama. Indikator soalnya begini, disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Taksonomi soalnya adalah C5 ya teman-teman. C5 itu berarti mengevaluasi. Jadi kita nanti disajikan narasinya, kemudian kita dituntut untuk mampu mengevaluasi dari narasi tersebut dihubungkan dengan konsep zakat tanah yang disewakan. Jadi materi pokoknya itu konsep zakat tanah yang disewakan. Tingkat soal untuk nomor kisi-kisi yang ini adalah tingkatnya sedang. Kita langsung lihat ke target jawaban. Dari kisi-kisi ini teman-teman sekalian jika dilihat itu ada di modul fikih kegiatan belajar 1. Kurang lebih target jawabannya, hipotesis jawabannya seperti ini. Sesuai dengan modul yang kita pelajari pada waktu pengayaan materi. Menurut jumhur ulama, bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah pihak penyewa. Nah, jadi kata kuncinya jumhur ulama mewajibkan mengeluarkan zakat bagi penyewa. Argumentasinya, mereka beralasan karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Pendapat ini juga senada dengan pendapat Mahmud Shaltut yang mengatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah pihak penyewanya. Jadi yang pertama jumhur ulama termasuk Mahmud Shaltut mewajibkan penyewa membayar zakatnya. Yang kedua, menurut pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Karena menurut beliau, dari sebab tanah itulah ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah, tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat yang ketiga, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam As-Sawri, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Ibnu Abu Thawr berpendapat
penyewa tanah lah yang wajib membayar zakat. Berarti sama dengan kelompok nomor 1, Jumhur Ulama dan Mahmud Shaltut. Pendapat pertama adalah ulama yang menetapkan bahwa si penyewa dalam hal ini orang yang menganggap tanah yang wajib mengeluarkan zakat karena dialah yang secara langsung memperoleh hasil dari tanah tersebut. Sedangkan pendapat kedua menetapkan bahwa si pemilik tanah yang wajib mengeluarkan zakat karena si pemilik tanah mendapatkan uang sewa. Jika diperbandingkan alasan dari kedua kelompok tersebut, maka pendapat pertama memiliki argumentasi yang lebih kuat karena hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141 seperti tersebut di atas yang menyebutkan bahwa hasil tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan tanahnya. Demikian juga dengan yang dimaksudkan oleh hadis Rasul. Berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut, fuqaha telah sepakat bahwa yang dizakatkan adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Maka sebidang tanah yang tidak ditanami tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu teman-teman. Kita lihat secara lebih rinci dalam modulnya. Solusi ada nih yang juga dapat dipandang bijak dalam pemerataan mengeluarkan zakat adalah pendapat yang ditawarkan oleh Abu Zahra. Menurutnya kedua-duanya artinya si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Jadi menurut Abu Zahra, penyewa dan pemilik tanah wajib mengeluarkan zakat. Hal ini demi memenuhi keadilan dalam pemungutan zakat. Dengan ketentuan, pihak penyewa mengeluarkan zakat tanaman setelah dikurangi harga sewa yang ia bayar kepada pemilik tanah. Dan si pemilik tanah mengeluarkan zakat atas dasar harga sewa yang ia terima dari si penyewa. Yang berarti ia mengeluarkan zakat uang. Dengan demikian, kedua-duanya terkena beban untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya ada pula solusi yang dipertimbangkan adalah jika memang kedua belah pihak sebelum transaksi telah bersepakat yang bertujuan agar keduanya tidak terlalu terbebani, maka zakat itu dapat dilakukan secara patungan antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan itu. Kita lanjutkan ke kisi-kisi yang kedua. Bahan kajiannya masih tentang zakat ya teman-teman. Jadi masih di modul fikih kegiatan belajar 1. Konsep zakat profesi. Indikator soalnya disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Taksonominya masuk ke C5, artinya sama dengan yang tadi, mengevaluasi. Kemudian tingkat kesukarannya termasuk ke golongan soal yang sukar mungkin karena kita akan menghitung. Sedangkan waktu yang tersedia itu sedikit. Jadi untuk menaklukkan soal ini kita harus mulai berlatih menghitung perhitungan zakat profesi. Target jawabannya atau hipotesis jawabannya ini ada di modul fikih kegiatan belajar 1 tentang zakat profesi. Kita ulas sedikit saja di review. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat cara mengeluarkan zakat profesi seperti dokter, pengacara, pilot, dosen, artis dan sebagainya. Semua pekerja ini dapat mengeluarkan zakat profesinya dengan cara takjil, yaitu mempercepat ketika mereka menerima honor atau gaji. Berapa nisab, batas minimal dan persentase yang harus dikeluarkan? Ada beberapa pendapat para ulama terhadap penetapan nisabnya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah mengenai profesinya. Di sini juga terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang wajib mengeluarkan zakat profesi hanya yang pekerjaan berupa profesi, artinya butuh keahlian khusus. Ada pula yang mengatakan bahwa setiap penghasilan atau gaji, maka di situ wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya. Seperti itu. Adapun terkait nisab dan presentasi yang dikeluarkan, kita ulas pendapat-pendapat para ulamanya. Yang pertama, Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Kholab, mereka berpendapat bahwa nisab zakat profesi sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sok, sekitar 900
liter atau 653 kg gabah berarti ya. Kalau sudah jadi berasnya kurang lebih 520 kg. Sehingga prosentase zakatnya disamakan atau dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan alat mesin, yaitu sebesar 5% setiap mendapatkan gaji atau honor. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama dikiaskan kepada zakat pertanian dengan menggunakan alat pengairannya. Jadi zakatnya membayar zakatnya 5% dari gaji atau honor yang dikeluarkan takjil. Jadi ketika menerima gaji langsung dikeluarkan zakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut jumhur ulama berijtihad bahwa nisab zakat profesi adalah seharga emas 93,6 gram. Emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya hidup. Kelebihan inilah yang dihitung selama 1 tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% setiap bulan. Prosentase ini dikiaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh hadis. Jadi kalau kelompok ulama yang kedua, ini termasuk jumhur ulama ya teman-teman, berijtihad bahwa nisab zakatnya dikiaskan kepada emas 93,6 gram emas murni. Jadi harganya dihitung nanti diakumulasi, dan yang diakumulasi itu penghasilan bersih, bukan penghasilan kotor. Jadi kalau kita misalnya menerima 10 juta, dikurangi dulu kebutuhan sehari-hari untuk biaya hidup. Nah, selisihnya atau sisanya baru dijumlahkan. Ketika selama 1 tahun mencapai 93,6 gram emas murni, maka dia wajib berzakat. Kalau belum sampai itu berarti belum wajib berzakat. Berapa persentasenya? Nah, kalau dikiaskan kepada emas berarti mengeluarkan zakatnya 2,5%. Dikeluarkannya kapan? Seperti tadi konsep zakat profesi itu takjil. Ketika kita menerima gaji, langsung dikeluarkan di situ. Prosentase ini dikiaskan dengan zakat emas yang telah ditetapkan oleh hadis. Kemudian ada pula pendapat yang ketiga, terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat rikaz atau barang temuan. Ini agak besar nih, tidak ada syarat nisab kalau rikaz, dan persentasenya juga besar 20% pada saat menerimanya. Jadi kalau menurut pendapat ulama yang ini, kalau kita misalnya tidak dihitung ya berapa batas minimal penghasilan, tetapi jumlah penghasilan berapapun wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian persentasenya juga besar 20%. Karena apa? Karena disamakan dengan barang temuan. Di modul tidak disebutkan teman-teman kelompok ulama yang ketiga ini, tidak disebutkan siapa tokohnya. Ada pula yang bisa kita rujuk dan bisa kita bandingkan adalah mengenai Fatwa MUI nomor 7 tahun 2003, menyebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Ada beberapa yang mesti kita perhatikan dalam Fatwa MUI. Pertama, semua bentuk penghasilan, artinya tidak terbatas pada profesi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, nisabnya ukurannya dalam 1 tahun diakumulasi apakah sudah mencapai batas minimal atau nisab atau belum. Tetapi ada perbedaan dengan pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur ulama nisabnya itu 93,6 gram. Kalau dalam Fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 ini minimalnya 85 gram. Di sini nih letak perbedaannya. Kalau jumhur ulama 93,6, kalau MUI 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jadi 1 bulan dikalkulasi dulu dalam 1 tahun. Apakah sudah 85 gram emas belum totalnya? Nah, kalau sudah mencapai, maka setiap mendapat gaji harus dikeluarkan.
Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Fatwa MUI ini menarik dikaji dan setidaknya ada 2 catatan. Pertama, nisabnya mengikuti zakat emas, bukan pertanian, dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni 85 gram. Kalau kita bandingkan misalnya dengan fatwa Yusuf Kordowi, nisabnya bukan emas 85 gram, melainkan kepada hasil pertanian 653 kg gabah kering ya, atau 520 kg beras. Kedua, MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama 1 tahun, jadi tidak ada haulnya. Pokoknya kalau jumlah penghasilan itu mencapai nisab emas, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Ini adalah doktrin dasar zakat profesi, artinya takjil tadi. Jadi setelah menerima, langsung kita keluarkan zakatnya. Kita ke contoh kasus nih teman-teman, karena ini masuk kategori sukar ya soalnya. Kenapa? Karena memang harus menghitung. Kita lihat ya yang ada di modul contoh kasusnya. Ali adalah seorang dosen perguruan tinggi negeri golongan 4A dengan masa kerja 20 tahun. Ia memiliki seorang istri dan 3 anak. Penghasilan tiap bulannya pada tahun 2015 sebagai berikut. Gaji dari negara Rp4.300.000. Honor dari beberapa PTS Rp2.500.000. Honor dari yang lain Rp2 juta. Berarti totalnya ada Rp8.800.000. Keperluan keluarga Rp3 juta. Angsuran kredit rumah Rp1.250.000 dan lain-lain, artinya kebutuhan yang lain gitu ya teman-teman, Rp1.500.000. Kita kalkulasi nih, karena yang dihitung dalam zakat profesi adalah penghasilan murninya. Jadi bukan penghasilan kotor, tetapi penghasilan bersih setelah dikeluarkan kebutuhan. Penerimaan Rp8.800.000, pengeluaran Rp5.750.000. Berarti sisanya ada berapa teman-teman? Rp3.050.000. Jadi harus jeli nih, harus mulai latihan menghitung. Jika sisa di atas dikalikan setahun, maka jumlahnya sekitar Rp24.600.000 yang kemudian didepositkan di bank dengan bunga ketentuan 18% setahun. Ini contoh di modul ya. Maka perhitungan zakatnya ialah 2,5% kali Rp24.600.000 sekitar hasilnya Rp615.000 selama 1 tahun. Berarti zakat per bulannya yang setahun tersebut dibagi berapa? 12, karena 1 tahun ada 12 bulan. Berarti zakat profesi yang wajib dikeluarkan melihat contoh di modul adalah sekitar Rp51.250. Kita lanjutkan ke kisi-kisi yang ketiga. Subhan kajiannya konsep zakat produktif. Jadi masih modul fikih kegiatan belajar 1. Indikator esensialnya diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat produktif. Taksonominya ini C4, berarti masuk kategori menganalisis. Tingkat kesukarannya tingkat kesukaran sedang. Kalau melihat indikator esensial kisi-kisi yang ini, berarti seperti yang sudah saya sampaikan ada di modul fikih KB 1. Kurang lebih hipotesis jawabannya adalah sesuai di modul seperti ini. Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi 4. Pertama, konsumtif tradisional seperti zakat fitrah. Jadi yang pertama, konsep zakatnya adalah konsumtif tradisional. Artinya konsumtif itu yang dikonsumsi, tradisional yang tradisional. Contohnya zakat fitrah. Yang kedua, ada yang konsumtif kreatif. Konsumtif tetapi kreatif. Contohnya apa? Beasiswa. Yang ketiga, produktif tradisional. Contohnya pemberian ternak dan alat pertukangan. Yang keempat, produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk mustahik zakat pada poin 2 sampai poin 4, keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian.
keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan. Ide untuk mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian dilakukan secara seksama bahwa para fuqara dan masakin tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam konteks fisik. Namun, di antara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan, tetapi mereka tidak memiliki akses modal. Sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang paling berperan dalam zakat produktif ini bukan muzakinya, tetapi kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang harus dikembangkan. Seperti itu kurang lebih di modulnya. Jadi dalam konteks zakat produktif, yang pertama adalah yang harus diperhatikan mengenai pembagian konsep zakatnya. Jadi zakat dilihat dari segi produktivitasnya, ada konsumtif tradisional, ada konsumtif kreatif, ada produktif tradisional, ada produktif kreatif. Uraian ini sebenarnya dapat dibenarkan. Jadi zakat produktif itu sebenarnya dapat dibenarkan. Selain itu masalah teknis saja. Pemberian modal kepada mustahik zakat sebagai modal usaha berarti memberikan perhatian kepada para mustahik untuk hidup lebih layak. Nah, hal ini sebenarnya merupakan ajaran Islam seperti diperkuat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Kemudian sekarang kita masuk ke kisi-kisi yang keempat. Bahan kajiannya mengenai konsep pembagian zakat. Indikator esensialnya diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah. Mahasiswa dapat menentukan konsep pembagian zakatnya. Dalam taksonominya itu C5 berarti mengevaluasi. Kemudian tingkat kesukaran soalnya ada pada level sedang. Kalau melihat target jawabannya di modul, berarti ini masih dalam kategori modul fikih KB1. Saltut memberikan catatan bahwa zakat yang diperbolehkan untuk pembangunan masjid dengan syarat masjid itu hanya satu-satunya di suatu desa. Ini ada beberapa kata kunci ya. Jadi menurut Muhammad Saltut, zakat yang diperbolehkan untuk pembangunan masjid jika masjid yang akan diberikan zakat itu hanya satu-satunya di satu desa, atau untuk pembangunan masjid baru karena masjid yang sudah tersedia tidak cukup lagi untuk mendampung jamaah. Mustahiknya yang sesuai dengan apa dijelaskan dalam Al-Quran, yang 8 asnaf itu masuk ke kategori sabilillah. Kemudian yang kedua, menurut Al-Marogi, istilah sabilillah adalah semua perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dapat dimasukkan dalam sabilillah, seperti perkara yang menyangkut masalah agama dan pemerintahan, seperti masalah pelayanan haji. Jadi intinya membolehkan gitu ya. Muhammad Saltut, Al-Marogi juga membolehkan. Kemudian Muhammad Rushidido berpendapat bahwa istilah sabilillah mencakup semua kepentingan syariah secara umum yang berkenaan dengan masalah agama dan negara. Dan yang terpenting, untuk persiapan kepentingan perang dengan membeli persenjataan. Begitu menurut Muhammad Rushidido. Yang selanjutnya menurut Yusuf Qaradawi, istilah sabilillah memiliki arti yang lentur, yaitu semua sarana yang dapat dipergunakan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan melawan semua bentuk serangan orang-orang kafir, semuanya termasuk sabilillah. Lebih rinci beliau menyebutkan usaha pembebasan Islam dari kekuasaan dengan memerangi kaum kafir, sarana pendidikan dan pengajian serta lembaga dakwah, surat kabar Islami, penerbitan buku-buku Islami dan para dai, semua yang disebutkan di atas dapat dimasukkan ke dalam cakupan makna sabilillah.
Said Sabik nih berpendapat bahwa istilah sabilillah adalah semua jalan yang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu atau amal. Mencermati pendapat-pendapat di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian sabilillah secara umum atau mazaji dapat mencakup semua jalan kebaikan yang manfaatnya kembali kepada umat, termasuk di dalamnya adalah masjid. Penyebutan sarana ibadah yang disebutkan terakhir ini secara jelas disebutkan oleh Muhammad Saltut pada poin yang pertama. Bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan berlanjut ke modul-modul berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.